Halo teman-teman, gending alas mayat part akhir dengan judul tataran pungkasan atau pertunjukan akhir. Tolong teman-teman yang belum subscribe di subscribe ya. Jangan lupa di like juga dan komen agar channel aku lebih berkembang. Semua kenangan indah tentang Laksmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumnya lagi. Perlahan Laksmi berjalan di depanku. Air dari sendang banyu ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Laksmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Laksmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku semua tercengang. Setan itu membalikan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kamu menipuku," ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu itu. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. "Ing ngisore wit ringin iki manggon layone Sang Prabu," atau artinya di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja Ki Rusman Basukarna. "Cahyo, Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan Mbah Rusman yang membuat gong ini?" teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Laksmi memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. "Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayat dulu," ucap Pak Sardi. "Watu ringin sudah di tanganku. Namun apakah akan bekerja jika aku memukulkannya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya." Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Laksmi mendekat, kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. "Mas Danan, jangan, aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi pesona Laksmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayat dan dimensi alam gaib. "Dengerin setan laknat, walaupun kau bawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku akan melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Laksmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayat, demit dari tubuh Laksmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. "Andaka, kuberikan kekuatan patih Gadapati padamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi," perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayat. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayat dengan bantuan Sekar. Setan-setan alas mayat pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan sendang banyu ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. "Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka.
ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo tidak sabar, dia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Dia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gadapati, kedua pati kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Bragaraswana? Ucapku pada Eyang. Bocah nakal, itu di alam gaib, yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu. Jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia. Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin, walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Bayaran karena sudah menyebutku demit tua gila. Kalian tidak usah ikut campur. Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu gak baik loh mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling gak gunakan ini. Sebuah keris Raga Sukma peninggalan leluhurku kulemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi, dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris Raga Sukma menembus tubuh Andaka, namun Andaka terlihat tidak bergeming saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya, setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar, semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolongnya, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur! Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. Tapi Eyang, aku mencoba melawan. Aku ini demit, sudah tidak punya raga, ucapnya pada kami. Tapi kalian jangan sampai mati di sini. Benar kata Eyang, dengan sedikit serangan dari Andaka saja kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Pak Lik dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Dia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya.
itu perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah nakal, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang, jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan pada Eyang, namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Lek bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah. Segera keris Raga Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. Saya meminta izin meminjam kekuatan sang raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris Raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. Gunakan api Baraloka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa, perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Baraloka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu, dan kekuatan geni Baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabiknya dan menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas Waturingin, tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. Danan, sekarang sudah selesai, ucap Eyang Widarpa padaku. Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah nakal. Iya mbah, kita bisa kembali sekarang, aku membalas ucapan Eyang Widarpa. Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini, lanjut Eyang Widarpa. Maksud Eyang apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini, jelas Eyang Widarpa pada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang. Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang. Ucapku pada Eyang Widarpa, sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Bragaraswana. Simpan lagi keris Raga Sukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu,
saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris Raga Sukma kembali padaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Tanyaku. Ia hanya menggeleng. Keris Raga Sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan, dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku, jelas Eyang Widarpa. Saat kamu membaca mantra itu dengan keris Raga Sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud Eyang Widarpa, namun aku khawatir makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windu Alit, jadilah kepala desa dan gunakan api geni Baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini. Pesan Eyang kepada Pak Sardi. Sampaikan salamku pada Pak Demu. Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai reda. Pagi mulai datang, kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga gak masalah kok, ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh Cahyo, mau tinggal di sini gak? Ntar kangen lagi sama Sekar, ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main ke sini lagi. Iya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya Mas Cahyo, bisa kesini kapan aja kok. Langsung ajak orang tua juga nggak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Lampu hijau tuh. Aku menepuk bahu Cahyo, menyadarkannya dari lamunannya. Iya, ya udah, kami izin pamit ya. Sekar, jaga baik-baik kedua orang tuamu ya, ucap Cahyo pada Sekar, dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit. Desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Radio Tengah Malam masih bersama saya, Ardian, penyiar favorit kalian. Ada kabar baik nih dari teman kita yang bernama Cahyo. Kabarnya dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahan kutukan gending alas mayit. Selamat ya buat kalian dan desa Windu Alit. Kalian memang orang-orang hebat. Oke, karena sudah 3 cerita kita bacain, saatnya kita pamit. Selamat beristirahat. Radio Tengah Malam undur diri. Oke, bungkus, teriak Dika dari luar ruangan. Secangkir kopi sudah disiapkan oleh Dika di ruang tunggu. Emang partner terbaik Dik, hujan-hujan gini emang paling enak ngopi, ucapku pada Dika yang hanya dibalas dengan jempol di tangannya. Aku menyeruput kopi buatan Dika dan merebahkan tubuhku di sofa. Namun aku merasa ada yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara gamelan mengalun di ruangan ini. Dika, kamu dengar itu gak? Ucapku pada Dika. Dengar apaan? Gua masih ngebuat playlist nih, jawab Dika dengan santai. Itu ada suara gamelan. Aku menghampiri Dika dan membuka headsetnya. Dia berdiri menghampiri jendela dan menajamkan telinganya. Oh, itu di kompleks sebelah lagi ada hajatan. Katanya nanggep wayang kulit. Kita juga diundang kok. Tuh undangannya, ucap Dika sambil menunjukkan undangan yang tergeletak di meja. Oh alah, gua kira itu kutukan masih nyangkut di kita. Lanjutku yang segera melanjutkan menyeruput kopi sekali lagi.
Setelahnya kami hanya sibuk dengan kesibukan masing-masing sebelum bersiap untuk pulang. Namun tak seperti biasanya, suara pintu diketuk dengan lambat. "Dik, ada yang ketuk pintu?" tanyaku pada Dika. "Iya kayaknya, lu bukain dulu dah, gua dikit lagi selesai," perintah Dika padaku. "Oke, lu kelarin aja dulu." Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. "Jangan dibuka," suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan, namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakiku mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumuranku dengan wajah yang hancur. Itu hantu Nandar. Seharusnya dia tidak akan muncul bila aku tidak menyalakan korek dari Pak Klik. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapku dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajahku. "Jangan dibuka." Cerita Gending Alas Mayit sudah selesai sampai di sini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon jangan di skip. Konon kutukan Gending Alas Mayit ini pernah terjadi di antara tahun 80-an. Tapi untuk tokoh dan alur cerita merupakan pengembangan untuk melengkapi kisah ini. Mengenai desa Windu Alit sendiri saat ini sudah lebih modern dan mulai terbuka dengan wisatawan. Pemerintah pun sudah melihat potensi wisata di sana. Walaupun terkadang katanya warga masih sering mendengar suara gamelan, namun bukan suara kutukan seperti dulu. Berakhir sudah cerita Gending Alas Mayit. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, harap di subscribe ya. Terus di komen dan like agar channel aku lebih berkembang.